Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu semuanya. Semoga anak ibu dalam keadaan sehat ya, dan siap menerima pembelajaran pada pagi ini. Dah anak ibu, materi kita pagi ini adalah tema 3, subtema 4, keajaiban perubahan wujud di sekitarku pada pembelajaran 5 kelas 3. Bersama dengan Ibu Resi Yuliani Putri. Dan anak ibu, tujuan pembelajaran kita pagi ini adalah siswa dapat mengetahui proses terjadinya hujan dari gambar. Yang kedua, siswa dapat memahami sikap tolong-menolong. Dan yang ketiga, siswa dapat menyelesaikan masalah tentang waktu. Dah, anak ibu coba perhatikan ya gambar yang ada di samping. Pernahkah anak ibu perhatikan terjadinya hujan? Pasti pernah ya anak ibu, pasti anak ibu bertanya-tanya bagaimana proses terjadinya hujan. Ya, hujan terjadi karena adanya perubahan wujud. Sebagian permukaan bumi berisi air, ada sungai, danau, kolam, dan lautan yang terisi air. Air di permukaan bumi ini menguap terkena panas matahari. Uap air akan berubah menjadi awan, dan awan akan mengembun menjadi titik-titik air. Kemudian titik air itulah yang akan jatuh ke bumi, dan itu yang dinamakan sebagai hujan. Itulah proses terjadinya hujan, di mana air tersebut di permukaan bumi menguap karena kena matahari, seperti dari gambar yang Ibu perhatikan. Uap air itu akan berubah menjadi awan. Nah, uap air tersebut karena kena matahari tadi terjadilah uap air. Uap air itu akan menjadi awan. Dia naik ke atas menjadi awan, dan lama-lama awan itu akan mengembun dan menjadi titik air. Titik air inilah yang dinamakan atau disebut dengan hujan. Nah, perubahan wujud yang terjadi di sekitar kita ini merupakan perubahan alami yang patut kita syukuri, karena perubahan yang terjadi di alam ini adalah yang patut disyukuri dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak ibu, sekarang kita akan coba mencari penyelesaian dari permasalahan Siti. Siti hendak pergi ke rumah teman untuk mengerjakan tugas. Saat itu juga hujan turun dengan derasnya. Siti menunggu hingga hujan reda. Hujan turun sejak pukul 7.15 pagi dan berhenti selama pukul 9.10. Berapa lama ya hujan turun? Penyelesaiannya seperti ini anak ibu. Hujan turun pukul 7.15, anak ibu bisa perhatikan jam dinding yang ada di layar ibu. Dan hujan berhenti pukul 9.10. Anak ibu bisa perhatikan. Lama hujan turun tersebut, kita jawab rentang waktunya 7.15, kita coba sampai angka 8. Itu berapa menit? Nah ibu, kita lihat 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 5 menit, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 menit. Berarti 45 menit. Dari angka 8 sampai angka 9 itu 1 jam ya anak ibu ya. Maka dari jam 9 sampai 9.10 itu adalah 10 menit. Sekarang anak ibu perhatikan ya. Maka penyelesaiannya yang adalah lama hujan turun 45 menit tambah 1 jam ditambah 10 menit sama dengan 1 jam 55 menit. Kenapa ibu sebut 1 jam 55 menit? 1 jam 45 menit ini ditambah 10 menit maka menjadi 55 menit. Jadi hujan turun selama 1 jam 55 menit. Coba kita perhatikan contoh soal yang lainnya. Udin pergi ke sekolah diantar oleh ayah. Udin berangkat pukul 6.25. Perjalanan dari rumah ke sekolah ini membutuhkan waktu 30 menit. Pukul berapa ya Udin sampai di sekolah? Anak ibu perhatikan penyelesaiannya. Kita mulai dari 6.25 berangkat Udin. Selama perjalanan Udin membutuhkan waktu 30 menit. Maka berapa jadinya? Ya, sekarang kita jumlahkan 30 menit ini, kita jumlahkan dengan menit juga. 30 menit ditambah 25 menit berarti adalah 55 menit. Maka 30 menit setelah pukul 6.25 adalah pukul 6 lewat 55 menit.
Udin sampai di sekolah akhirnya pada pukul 6:55. Anak ibu paham ya sampai di sana? Dah, intinya jam dengan jam kita tambahkan dan menit dengan menit ya kita tambahkan ya anak ibu. Nah, sekarang saat musim hujan, jejak sepatu siswa membasahi lantai sekolah. Akibatnya lantai sekolah menjadi basah dan licin. Udin berjalan dengan cepat karena takut terlambat masuk sekolah. Udin tidak memperhatikan lantai yang basah dan licin tersebut. Udin pun tergelincir, buku yang dibawanya jatuh berserakan. Udin terlihat menahan sakit di kakinya. Nah, dari gambar tersebut, anak ibu jika terlambat, maka anak ibu lihat jalannya dulu licin atau tidaknya ya anak ibu. Jika licin, anak ibu tolong jalannya pelan-pelan supaya tidak tergelincir seperti Udin tersebut. Nah, sekarang tugas PKN kita di sini adalah kamu berada di dekat Udin saat itu. Apa yang kamu lakukan? Tuliskan pendapat anak ibu ya. Nah, tugas yang keduanya, anak ibu nanti diskusikan bersama orang tuanya atau bersama temannya yang ada di rumah. Ceritakan pengalaman saling menolong yang pernah dilakukan dan dengarkan cerita temanmu juga. Ceritakanlah pula pengalamanmu. Itu ada 3 yang akan dijawab nantinya. Pengalamanku yang menunjukkan sikap menolong di sekolah. Dan yang kedua, pengalaman temanku menunjukkan sikap menolong yang menurutku paling berkesan. Yang ketiga, mengapa kita perlu menolong orang lain. Dah, sekarang tugas bahasa Indonesia anak ibu. Urutkan ya proses jadinya hujan berdasarkan penjelasan yang telah ibu jelaskan tadi. Diskusikan bersama orang tua atau teman di rumah. Berikan nomor pada kotak yang telah disediakan. Nah, ibu pasti paham ya, karena ibu sudah menjelaskan tadi. Nah, yang tugas keduanya yaitu anak ibu telah mengurutkan proses terjadinya hujan. Jelaskan ya yang terjadi di setiap gambar, mulailah dari nomor 1 menurut anak ibu. Nah, sekarang tugas matematika kita. Dimana tugas matematika kita ada 2, selesaikan soal-soal yang berkaitan dengan waktu. 2 contohnya 2 jam setelah pukul 8 adalah pukul 10. 4 jam sebelum pukul 6.20 adalah pukul berapa anak ibu? Kita tambahkan jamnya ya dulu. Jika 40 menit setelah pukul 4.15 adalah pukul menit dengan menit kita jumlahkan. Nah, ibu paham? Ya. Tugas keduanya ketika musim hujan, hampir setiap hari hujan turun. Perhatikan ya waktu hujan turun dan berhenti, amati selama 3 hari. Seperti di tabel ini sudah ada semuanya, awal hujan turun dan hujan berhenti. Jadi anak ibu tinggal menghitung lama hujan turun aja lagi. Nah, pukul 5.30 sampai pukul 6.45, jadi lama hujan turunnya berapa? Nah, anak ibu paham ya? Tuliskan jadwal kegiatanmu di sekolah hari ini. Nah, mulai tiba di sekolah hingga pulang sekolah, lengkapi dengan waktunya ya anak ibu. Mulai kegiatan kita. Tuliskan jadwal kegiatan untuk soal ini anak ibu buat sesuaikan kegiatannya di rumah ya anak ibu ya. Dah, ibu ulangi sekali lagi untuk matematikanya yang tugas kedua ini. Awal hujan turun pukul 5.30, pukul 6.45. Jadi caranya pukul 6.45 anak ibu kurangi dengan 5.30, maka lama hujan turun akan dapat hasilnya. Anak ibu paham ya? Dah, sekarang anak-anak ibu sekian dulu ya anak ibu untuk hari ini. Selamat belajar dan selamat mengajarkan tugasnya. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.